Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas mengenai beberapa contoh soal mengenai bagaimana membuktikan limit suatu barisan, tapi kita dengan memanfaatkan teorema-teorema limit yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, silahkan cek di kolom playlist dengan nama playlistnya adalah analisis real. Kita akan buktikan bahwa jika A lebih dari 0, maka limit dari 1 per 1 plus NA ini sama dengan 0. Artinya, jadi untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka akan ada K epsilon, sedemikian hingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K, maka 1 per 1 plus NA min 0 ini kurang dari epsilon. Jadi limit ini terbukti jika memenuhi beberapa hal ini. Oke, kita akan buat coretannya, apa sih sebenarnya yang ingin kita capai. Yang pertama 1 per 1 plus NA ini kurang dari 0. Ini sama saja dengan 1 per 1 plus NA. Nah, 1 per 1 plus NA ini nilainya akan kurang dari sama dengan 1 per NA, atau nilainya kurang dari 1. Nah, 1 per NA sendiri ini sama saja dengan aturan mutlak ya. Jadi kita bisa pisah menjadi 1 per N dan 1 per A. Oke? Nah, ini nilainya sama dengan 1 per N. Akan kurang dari 1 per N. Oke, kita sudah mendefinisikan apa yang ingin kita capai. Jadi kita bisa lebih mudah untuk menentukan K epsilon berapa sih yang harusnya kita pilih gitu untuk membuktikan bahwa ini benar. Nah, bukti ini sebenarnya bisa digunakan dengan cara yang biasa, yaitu dengan cara seperti yang biasa kita lakukan untuk membuktikan. Tapi kita coba selesaikan dengan menggunakan teorema limit yang sudah dibahas ya. Beberapa aturan-aturan dari teorema limit. Ini sebenarnya sama saja dengan limit dari 1 per N. Jadi kita akan membuktikan secara formal buktinya. Karena A itu lebih dari 0, maka berlaku NA ini akan lebih dari 0. Ya, jadi kedua ruasnya kita kalikan dengan N. Nah, kemudian NA ini nilainya akan kurang dari 1 plus NA. Jelas ya. Sehingga diperoleh dari sini bahwa 0 ini akan kurang dari 1 per 1 plus NA akan kurang dari 1 per NA. Oke? Hal ini mengakibatkan bahwa 1 per 1 plus NA min 0 ini akan sama dengan 1 per 1 plus NA. Kemudian nilainya akan kurang dari 1 per NA. Oke? Nah, ini sama dengan 1 per N kali 1 per A. Jadi limit ini akan terbukti sebenarnya sama saja dengan kita membuktikan 1 per N kali 1 per A. Limitnya gitu. Nah, karena limit 1 per N sudah kita tahu bahwa limit 1 per N adalah 0, dan kita nganggap bahwa C-nya itu adalah 1 per A, maka berdasarkan teorema limit yang mengatakan bahwa ketika sebuah barisan itu dikalikan dengan suatu konstanta, maka barisan tersebut akan konvergen ke Cx. Jadi kalau Cxn ini konvergen, Xn-nya konvergen ke X, maka barisan Cxn akan konvergen ke Cx. Nah, berdasarkan ini bisa ditunjukkan bahwa limit dari 1 per 1 plus NA ini akan sama dengan 0. Oke? Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa limit dari 1 per 2 pangkat N ini sama dengan 0. Artinya kita harus menunjukkan bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 akan terdapat K epsilon, sedemikian hingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K, maka akan berlaku 1 per 2N min 0 ini akan kurang dari epsilon. Nah, kita buat coretannya. 1 per 2 pangkat N min 0 ini sama saja dengan 1 per 2N. Nilai ini akan kurang dari 1 per N. Ternyata dari hasil coretan ini, kita masih bergantung dengan limit 1 per N sama dengan 0. Kita coba bawa ke situ. Karena kita tahu bahwa N ini lebih dari 0 ya, karena N adalah elemen dari bilangan asli.
1 per 2 pangkat n ini kurang dari 1 per n, dan ini kurang dari 0. Jadi kita balik gitu ya, jadinya seperti ini. Nah, sehingga dari sini, dengan cara yang sama ya, kita mendapatkan 1 per 2 pangkat n dikurangi 0. Ini nilainya tidak lain adalah kurang dari 1 per n. Dengan untuk semua n adalah bilangan asli, karena limit dari 1 per n ini sama dengan 0, limit dari 1 per 2n ini juga akan sama dengan 0. Nah, ini berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan teorema yang mengatakan bahwa xn ini akan menuju ke x, kemudian ada cxn ini akan konvergen ke cx. Dalam kasus ini, c-nya itu adalah 1. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa jika b ini adalah angka antara 0 dan 1, maka limit dari b pangkat n ini sama dengan 0. Nah, artinya untuk setiap epsilon lebih dari 0, kita bisa memilih k epsilon sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k epsilon, maka berlaku b pangkat n min 0 ini kurang dari epsilon. Oke, karena kita peroleh bahwa 0 kurang dari b kurang dari 1, dan maka bisa saja ditulis dengan b ini sama dengan 1 per a plus 1 dengan a yang lebih dari 0 gitu. Jadi ini bisa berapapun. Kenapa kita mengubah ke 1 per a plus 1? Karena kita akan mengaitkannya dengan ketaksamaan Bernoulli. Jadi ingat kembali, ketaksamaan Bernoulli mengatakan bahwa untuk 1 plus a pangkat n, ini nilainya akan lebih dari sama dengan 1 plus na. Nah, dengan menggunakan ketaksamaan ini, kita akan memperoleh sehingga ketika ada b pangkat n itu dan b-nya kita misalkan dengan a plus 1, berarti kita memiliki di sini a plus 1 pangkat n, ini nilainya akan kurang dari 1 per 1 plus na. Dan ini nilainya akan kurang dari 1 per na, dan 1 per na ini tidak lain sama dengan 1 per n kali 1 per a. Nah, limit dari 1 per n ini adalah 0 limitnya. Kemudian 1 per a-nya kita bisa menganggap dia adalah suatu konstanta. Sehingga berdasarkan teorema limit yang mengatakan bahwa cxn ini akan konvergen ke cx, maka limit dari b pangkat n ini juga akan konvergen ke 0. Oke, itu saja untuk pembuktian kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.